الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair pada saudara Faizin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan juga yang telah mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya akan ada pembacaan SOP atau standar operasional bagi peserta MTA pada sore hari ini. Yang pertama adalah meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa agar Allah memberi keberkahan dan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, dalam keadaan berwudu. Yang keempat, meniatkan untuk mengamalkan ilmu dan menyebarkannya. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam mengikuti kajian ini. Yang keenam, menyiapkan catatan baik dalam bentuk digital ataupun kertas. Yang ketujuh, menghidupkan kamera bagi yang tidak memiliki hambatan syar'i, masalah device, kondisi tidak memungkinkan, atau alasan syar'i individu. Khusus akhwat, harap menggunakan masker atau stiker masker bagi device laptop. Yang ke-8, memastikan audio dalam mode diam atau mute. Yang ke-9, menggunakan mic hanya saat diperlukan, semisal sesi tanya jawab nanti. Yang ke-10, jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom atau disampaikan di kolom chat. Yang ke-11, memberi informasi pada panitia perizinan bila ingin meninggalkan room Zoom. Oke, selanjutnya. Oke, baik teman-teman sekalian yang sudah hadir boleh diisi dulu nih link presensinya, boleh di-share juga panitia di chat Zoom-nya. Mungkin kita tunggu sampai 14 ya teman-teman. Boleh panitia dibantu di-share link-nya. Khair, sambil menunggu jalannya presensi, akan kita lanjutkan ke acara berikutnya. Ini adalah acara yang paling ditunggu-tunggu sepertinya oleh teman-teman semuanya. Akan ada penyampaian materi oleh pemateri keren kita nih. Siapakah beliau? Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Andes Hamzah, MSI. Akan saya bacakan CV terlebih dahulu. Beliau lahir di Serang, Banten pada tanggal 23 Mei 1965
beralamat dekat kampus IPB Dermaga Bogor. Beliau sekarang merupakan dosen tetap di Departemen SKPM Fakultas Ekologi Manusia pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pengalamannya juga banyak sekali ya teman-teman, bisa dilihat di layar Zoom kita masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sapa. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah ada di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, bil alamin. Alhamdulillah. Lagi di Bogor ya Ustadz? Orang Bogor. Oke, Masya Allah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, nampaknya Ustadz Hamzah juga sudah nggak sabar nih pengen berbagi ilmu dengan kita. Pada Ustadz Hamzah, waktu dan layar saya persilakan. Mangga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Afwan Ustadz, sebelumnya bisa ditundukkan sedikit kameranya Ustadz? Maaf. Oke. Oke, Masya Allah. Mantap. Silahkan dilanjut Ustadz. Alhamdulillah. Jazakumullah atas kepercayaan atau amanah yang diberikan dalam suasana hujan di Bogor ini ya. Semoga hujan membawa rahmat, membawa barokah ya. Dan kita tidak lama lagi, subhanallah, mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan yang kita dambakan, yang kita harapkan, karena Ramadan adalah tamu Allah yang mulia yang akan membawa berbagai macam bonus ya kepada kita, sehingga kita berdoa pada Allah di sore hari ini yang saat ini sedang hujan, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Lebih-lebih doa para ikhwah ya, akhwat yang sedang saum ya. Ini hari keempat, tanggal 14 bulan Sya'ban ya. Besok tanggal 15 kita dianjurkan puasa sunnah nafilah, sunnah pertengahan bulan ya. Lebih-lebih Allah mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan Allah ya. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah ya. Subhanallah. Di antaranya adalah memperbanyak saum. Topik yang diberikan kepada saya berkenaan dengan surat yang amat sangat menakutkan ini. Berkenaan dengan kiamat. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Tolong slide-nya ya. Di Al-Qari'ah ini adalah surat dari Allah ke-101 dalam Al-Quran, terdiri dari 11 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Quraisy ya. Nama Al-Qari'ah diambil dari kata Al-Qari'ah yang terdapat pertama, artinya penggebrak, mengguncang. Kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. Pokok isi surat ini adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang, dan ancaman neraka hawiyah bagi orang yang jauh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan. Hadirin
yang berbahagia, adik-adik rahimakumullah, tidak dapat dipungkiri bahwa kita saat ini hidup di akhir zaman. Berbagai peristiwa telah mengisyaratkan bahwa bumi semakin tua, ya. Cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi, ya. Berbagai macam bencana, salah satunya adalah yang menimpa kita tahun kedua sekarang, corona, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat corona ini, ya, mudah-mudahan, sehingga kembali normal kehidupan kita, belajar kita, ya. Demikian juga banyak gunung meletus, badai, ya, banjir kerap terjadi di berbagai penjuru dunia. Ditambah dengan gejala pemanasan global, ya, global warming yang makin mengkhawatirkan. Dalam kehidupan sosial berbagai kejadian memilukan juga sering terjadi, ya. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, perang saudara, korupsi, dan berbagai bentuk kebejatan moral lainnya. Hal tersebut melanda di berbagai penjuru dunia. Banyak yang mengatakan berbagai kejadian tersebut merupakan pertanda kiamat sudah dekat. Silakan teruskan. Hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi. Hanya saja kapankah peristiwa itu akan berlangsung, hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun makhluk di alam muka bumi ini termasuk malaikat yang mampu memprediksi waktu kiamat. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekasihnya pun tidak diberi informasi yang jelas. Hal tersebut ditegaskan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat. Kapankah terjadinya kiamat? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada si Allah. Tiada seorang pun yang mengetahui waktu kedatangannya. Teruskan slide-nya. Adapun adik-adik yang berbahagia, ciri-ciri datangnya kiamat. Meskipun kiamat adalah suatu rahasia besar, tapi Allah memberikan sejumlah isyarat atau tanda-tanda kepada manusia bahwa saatnya telah dekat. Butuh kepekaan hati untuk bisa membaca tanda-tanda tersebut. Ada buku karya ulama besar Ibnu Katsir. Ini mengungkap banyak hal tentang kiamat, antara lain tentang tanda-tanda kedatangannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal baik sebelum menjadi 6 tanda kiamat, yaitu matahari terbit dari arah ia terbenam. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga asap tebal. Yang keempat satwa melata bicara. Petaka kematian spesifik, perorangan dan petaka umum kiamat besar. Hadis riwayat Ahmad. Selain banyak sekali tanda-tanda kiamat ini, ya, banyak sekali diantaranya dalam kehidupan kita hari-hari. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Banyak, ya, orang-orang yang secara moral tidak baik jadi tuntunan masyarakat. Dari mulai anak-anak sampai orang tua, dari mulai modisnya, ya, cara berpakaiannya, cara penampilannya, dan lain sebagainya ditiru, ya. Bahkan ada seorang yang, mohon maaf, ya, mungkin aktor, ya, yang sangat terkenal, porno aksinya menjadi tontonan, menjadi hiasan para pemuda, para pemudi yang mereka menjadi idolanya. Padahal terang-terangan mereka itu mempertontonkan perzinahan, ya. Dia tidak malu-malu seperti itu. Di berbagai macam video mereka mempertontonkan kebejatannya, tetapi justru menjadi idola anak-anak muda. Ini sangat disayangkan, ya. Itu tanda kiamat.
ya, tanda-tanda ciri akan datangnya kiamat. Yang tontonan jadi tuntunan, sebaliknya tuntunan jadi tontonan. Ya. Banyak sekali nasihat-nasihat baik itu dari Al-Qur'an, ya, dari Rasulullah SAW, dari para ulama, sekedar hanya hiasan saja, ya, hanya jadi cibiran saja dan lain sebagainya. Dalam kehidupan banyak sekali, ya, ciri-ciri kiamat ini orang tua jadi pembantu anaknya. Banyak sekali sekarang kejadian. Kasus yang sangat menghebohkan adalah dulu kita kenal negara termiskin di Saudi itu, ya, terkenal dengan sekarang terkenal dengan menara yang tertinggi di dunia, ya. Dia dengan hasil minyaknya yang sedemikian rupa. Padahal dulu dia negara paling miskin, ya. Masyarakatnya naik unta, jalan kaki. Sekarang negara terkaya di dunia. Itu tandanya, katanya, kata Rasulullah, akan segera datangnya kiamat. Namun yang paling amat sangat mendebarkan, mudah-mudahan masih jauh, ya, ketika matahari belum terbit dari tempat terbitnya, ya. Ini mudah-mudahan masih jauh, ya. Sekarang apabila yang kedua awan tebal ini, ya, ada asap dukhon namanya, ini yang seringkali orang akhir-akhir ini memprediksi amat sangat dekat waktunya, ya. Apalagi dengan adanya komet jatuh katanya, dan sebagainya, ya. Ditemukannya gunung emas, ya. Itu juga satu bertanda akan dekatnya hari kiamat dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Belum datang dabah namanya, yaitu hewan melata yang bisa berbicara. Kematian spesifik ini mungkin corona ini, ya. Demikian jutaan manusia di muka bumi ini, ya, meninggal gara-gara corona, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Banyak sekali ciri-ciri kiamat yang akan yang bisa kita jadikan ibroh. Tafadhol, teruskan. Demikian Dr. Muhammad Noaim mengatakan di antara tanda-tanda kiamat kubro adalah munculnya sosok makhluk yang oleh Rasulullah dinamai Dajjal. Disebut Dajjal karena terlalu banyak menipu dan mendusta, mengaku diri sebagai Tuhan, berupaya terus melepaskan manusia dari agamanya melalui berbagai macam cara yang luar biasa dan hal-hal yang menakjubkan dengan izin Allah. Akibatnya sebagian manusia terpedaya, namun Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman sehingga mereka selamat dari tipu daya dan penyesatan Dajjal. Dengan ketentuan Allah kemudian timbul fitnah, petaka akibat ulah Dajjal. Lalu Allah menurunkan Nabi Isa yang akan membunuhnya. Ini yang belum, ya, mudah-mudahan masih jauh, mudah-mudahan. Tapi Dajjal dalam pengertian yang lain sudah nampak sekali, ya. Sudah nampak sekali betapa banyak orang-orang yang dulunya para ilmuwan yang soleh, ya, banyak orang-orang baik, ya. Hari ini banyak yang terbawa arus, ya, ikut-ikutan tidak jujur, ikut-ikutan memfitnah para ulama dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Teruskan. Banyak dalil-dalil Al-Quran mengenai kejadian hari kiamat, ya. Jadi ini Allah tegaskan, hari kiamat itu prosesnya pertama manusia tentu yang sekarang sedang dikubur, ya. Yang sedang dikubur itu nanti akan dibangkitkan. Di sana ada nikmat kubur dan siksa kubur. Semoga kita kelak, ya, kelak dimanapun meninggalnya,
dalam keadaan apapun kita semoga meninggalkan husnul khotimah, ya. Jadi jangan dibayangkan Allah dalam surat jangan membayangkan, ya, orang yang nggak dikubur itu nggak dibangkitkan, walaupun dia meninggalnya di laut, meninggalnya dibakar dan lain sebagainya, semuanya akan dibangkitkan, ya, dibangkitkan, akan digiring, ya, digiring. Jadi dalam surat digambarkan dalam surat Abasa itu, faida ja'atis sohoh yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yugni wujuhu yauma idin musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhu yauma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Sebelumnya ada ayat yang mengatakan idas samaun fatorot, ketika langit digulung. Idas samaun fatorot, ya, ketika langit digulung. Kemudian juga waidal kawakibun tasyarot, ketika bintang berjatuhan, subhanallah. Kemudian juga waidal biharu sujirot, ketika meluapnya air laut, ya. Ketika itu manusia dalam keadaan pontang-panting, sudah dalam keadaan kiamat, hancur lebur, ya. Digambarkan dalam surat Al-Qari'ah itu gunung-gunung berhamburan seperti apa? Seperti kapas yang diterbangkan. Manusia seperti anai-anai, ya. Membayangkan pada hari itu manusia lari dari ibunya, lari dari bapaknya, dari suaminya, dari istrinya. Masing-masing mempertanggungjawabkan dengan apa yang dia perbuatnya di dunia. Hari itu dikumpulkan semua manusia, ya, prosesnya di alam mahsyar. Ketika terjadi hari kiamat, semua manusia dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam, umatnya, sampai umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan. Pada saat itu ada berbagai macam model manusia. Namun, ya, dalam keadaan telanjang dikumpulkannya, namun satu pun manusia tidak ada yang usil satu dengan yang lain. Karena tidak mungkin manusia dengan kesibukannya, dengan kondisi yang demikian hebohnya, ya. Konon matahari hanya di atas kepala. Subhanallah, ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang sampai leher keringatnya, ada yang sampai perut keringatnya, ada yang sampai mata kaki keringatnya, tergantung amalnya. Karena dibayangkan matahari di atas kepala manusia. Hari itu manusia, ya, akan mengetahui tentang apa yang sudah diperbuatnya. Digambarkan dalam surat An-Najiat, ya, ketika manusia dibukakan, ya, manusia dibukakan tentang perihal apa saja yang sudah diperbuatnya sejak dia mukallaf sampai dia meninggal, ya. Setiap manusia akan diberi catatan, ya, akan diberi catatan amal, ya, amal baik dan amal buruk, ya. Digambarkan dalam surat An-Najiat ayat ke-30-an itu, bahwa manusia akan menerima semua catatan-catatan, akan melihat segala amal-amal perbuatannya di dunia, subhanallah. Oleh karena itu, mumpung ini di bulan Sya'ban, ya, kita memperbanyak amal-amalan kebaikan kita yang kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung, akan ditimbang yaumil jaza. Setiap orang akan dihitung amalannya sejak dia mulai mukallaf sampai meninggal. Ditimbang amalnya. Pada saat itu ada manusia yang bangkrut, ya. Ada yang bangkrut. Ada yang bangkrut manusia itu. Siapa mereka yang bangkrut itu? Mereka rajin ibadah, tapi juga tidak baik dengan manusia.
sering menyakiti orang lain, ya, sehingga amal-amal sholatnya, amal puasanya, amal zakat dan hajinya untuk diberikan kepada orang yang pernah disakitinya. Oleh karena itu, ini bulan baik, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Mari kita manfaatkan untuk saling menyayangi, saling membuka pintu maaf, terutama dengan orang-orang dekat kita, ibu, ayah, ya. Kemudian juga yang punya sampaikan kepada kakak kita yang sudah punya keluarga, kepada istrinya, kepada suaminya, ya. Demikian juga kepada adik, ya. Sampaikan, minta maaf kepada semuanya. Pada teman-teman yang pernah disakitinya, minta maaf. Sehingga nanti jangan jadi beban, ya, di alam mahsyar nanti. Karena betapapun banyak amal-amal baiknya, sholatnya, puasanya, zakat, hajinya, apabila dia tidak sayang kepada manusia, sering menyakiti orang lain, ya, sering membenci orang lain, ya, sering menghina orang lain, maka dia akan rugi dan akan mendapatkan titel orang yang sangat bangkrut, ya. Karena amal-amalannya akan diberikan, amal baiknya akan diberikan kepada orang yang menuntutnya kelak, menuntut keadilan. Ada yang berbahagia pada saat itu ketika manusia dihisab itu, ya, ada dua wajah. Ada wajah yang penuh dengan kegembiraan. Ada wajah yang penuh dengan kesuan. Mengapa gembira? Karena ketika dihisab mereka melihat catatan-catatannya baik. Catatan sholatnya, catatan sholat sunnahnya, catatan puasa wajibnya, catatan puasa sunnahnya, infak sodakohnya, ya, dan begitu banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi ada kata Allah, ya, dalam surat yang lain dikatakan, ada orang yang mukanya masam. Mereka menyesali tentang apa yang sudah diperbuatnya. Mengapa? Di dunianya dulu mereka selalu meninggalkan sholat, ya, meninggalkan perintah-perintah Allah, dan selalu menjadi masalah, ya, dan benci kepada ajaran Islam. Sehingga mereka menyesal, ya. Kemudian setelah manusia sudah dihitung amalnya, sudah ditimbang amalannya, dia akan melewati jalan namanya As-Sirat, ya. As-Sirat ini adalah satu jembatan, ya, satu jembatan, setiap orang pasti melaluinya. Ada yang mudah melaluinya, mudah-mudahan kita semua. Ada yang seperti angin melaluinya, cepat sekali. Ada seperti burung, ya, terbang melaluinya. Ada seperti orang lari, ada orang seperti jalan, ya, dan lain sebagainya, tergantung amalnya. Oleh karena itu, sekali lagi manfaatkan momentum menjelang Ramadan ini, lebih-lebih ketika bulan Ramadan nanti, jangan disia-siakan, ya. Kita memperbanyak tilawah, memperbanyak infak sodako, dan jauhi pandangan mata yang tidak bermanfaat, pendengaran yang sia-sia, berjalan ke tempat-tempat maksiat dijauhi, karena itu akan mendatangkan kesia-siaan belaka. Sayang, ya, sayang Ramadan itu datangnya tidak setiap saat. Oleh karena itu manfaatkan, sehingga ketika kita nanti mendapat buku catatan di yaumil kiamah, ya, kita akan mendapatkan nilai yang baik, dan kita akan melalui jalan Sirat itu dengan mudah, seperti burung terbang, seperti angin, ya, dan lain sebagainya. Jangan seperti ada orang yang jalannya gontai, ya, seperti jalannya sulit, ya, sehingga mudah dibangkol, ya, sehingga masuk neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ada yang berbahagia. Kemudian juga setelah itu manusia akan masuk neraka dan masuk surga. Bagi orang-orang yang amalannya banyak, ya, dan sudah diampuni oleh Allah, akan masuk surga langsung, ya. Tetapi kalau mereka itu banyak amalannya, tapi lebih banyak lagi banyak amalan baiknya, tapi lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi amalan buruknya, maka dia masuk neraka dulu, ya. Walaupun dikatakan, dijanjikan sama Rasulullah, setiap orang beriman pasti masuk surga, tetapi ketahuilah dia akan dicuci dulu,
ya, diambil santannya, sarinya, ya, dimasukkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan bangga, jangan mau ya masuk neraka, dan memohon setiap saat kepada Allah lebih-lebih ya di waktu-waktu mustajabah ya, bulan-bulan seperti sekarang ini ya, memperbanyak infak, sedekah dan seterusnya. Di malam harinya kita mohon pada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Setiap waktu kita minta pada dalam surga dan jauhkan dari api neraka. Kita minta pada Allah setiap saat ya. Sembari kita memperbaiki diri, memperbaiki dan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dosa kecil dengan air wudhu, dengan sholat sunnah, dengan puasa sunnah, mudah hilang, ya. Tetapi kalau dosa besar dengan taubatan nasuha, ya, dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Digambarkan dalam surat At-Tahrim, ya. Ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, ya. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan tobat nasuha. Apa taubatan nasuha? Tobat yang apabila dia melakukannya, menyadari akan kesalahan itu dan tidak mengulangi kembali, ya. Memperbanyak istighfar, berjanji dan bersumpah kepada Allah untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Dan Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, apabila mereka berbuat dosa, berbuat fahisah ya, untuk dirinya atau untuk orang lain, segera berdoa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan taubatan nasuha. Tidak diulangi lagi, segera penyesalan, segera dengan kebaikan-kebaikan, dibalas dengan kebaikan-kebaikan ya. Jangan mengulanginya lagi. Insya Allah Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni dosa semua manusia selagi dia belum sakaratul maut ya. Seperti kisah Fir'aun. Sudah dalam keadaan sakaratul maut, dia baru minta ampun kepada Allah, minta ampun dan mengakui keimanannya, dan dia termasuk mengakui sebagai orang muslim. Sudah terlambat ya. Oleh karena itu saya mengajak pada diri saya, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa kata Rasulullah? Jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu masa tuamu. Masa muda ini masa emas ya. Sampai Rasulullah mengatakan ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah, akan mendapat pertolongan Allah dikala tidak ada pertolongan. Pertama adalah pemuda atau pemudi yang hatinya terpaut dengan masjid, terpaut dengan kebaikan. Subhanallah ya. Pemuda, bukan orang tua ya. Pemuda. Saya mudah-mudahan termasuk muda karena kata WHO ya. Kata WHO usia muda itu sampai 70 tahun katanya. Mudah-mudahan saya masih masa-masa muda ya, mudah-mudahan. Jadi pemuda yang dipanggil sama Allah ya. Usia tua itu katanya 71 tahun ke atas ya. Usia tua ya. Jadi ada yang berbahagia. Kesempatan masa muda, masa emas. Masa yang sangat dirindukan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para malaikatnya ketika kita berbuat baik. Karena di sebelah sana banyak masa muda orang untuk menyia-nyiakan waktunya untuk kemaksiatan. Tiada hari tanpa dosa ya. Maka masa muda ini masa yang sangat luar biasa ya. Dari berbagai macam disiplin ilmu dikatakan masa muda ini masa menentukan. Jika masa mudanya baik, pasti dapat dipastikan insya Allah kata Imam Al-Ghazali, masa tuanya akan seperti dia menabung. Ketika sering menabung, maka dia akan beruntung ya. Orang yang agak kaya, rajin pangkal kaya, ya, orang yang suka menabung masa tuanya, insya Allah, ya, akan memetik tabungannya. Subhanallah, ya. Ada aja akumulasi masa tua itu dari masa muda, ya. Jadi masa muda itu adalah masa untuk menanam segala kebaikan-kebaikan, sehingga masa tuanya adalah ketika masa pensiun, ketika masa tua, ya, dalam keadaan tenang, nyaman, ya. Subhanallah. Ada yang berbahagia. Ketika manusia, subhanallah, surga ini digambarkan dalam surat Al-Waqi'ah. Ya, ada ahlul yamin, ada ahlus simal. Ahlul yamin itu ahli surga, ahlus simal ahli neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu
mengimani dan berdoa kepada Allah agar kita masuk surga, memohon pada Allah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Usahakan hafalkan surat Al-Waqiah, kalau bisa setiap malam dibaca ya, walaupun memang ada pendapat secara duniawi ya, tidak disalahkan. Kalau orang ingin jauh dari fakir miskin, tentu semangat kerjanya tinggi ya. Bacalah setiap malam Al-Waqiah ya. Surat Al-Waqiah ini surat ekonomi, surat kaya raya ya. Subhanallah, banyak para ulama mengatakan silakan dibaca, diamalkan ya surat Al-Waqiah ini. Di dalamnya adalah bercerita tentang bagaimana posisi ahli surga. Dia memakan makanan yang luar biasa di dunia haram, di sana tidak haram. Hamar di dunia haram, di sana tidak haram. Subhanallah, tentu hamarnya mungkin berbeda ya. Karena persentase kenikmatan dunia 1%, di akhirat nanti 100%. Subhanallah ya. Siksa dunia tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa akhirat. Subhanallah. Siksa dunia tidak ada apa-apanya. Seperti digambarkan oleh anaknya yang dikenal ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ada kuburan yang wangi, yang harum ya. Siapa gerangan? Ya Jibril. Jibril menceritakan ya bahwa ini adalah seorang wanita yang solehah. Ketika itu dia menjadi pegawainya Fir'aun, ditawari ya kedudukan yang tinggi, namun dia di balik penawaran kedudukan yang tinggi itu dia disuruh menyembah Fir'aun. Namun dia menolaknya dengan serta-merta mengatakan, Tuhanku hanya Allah. Ya, setiap bekerja memulai dengan kata bismillah, resikonya dia direbus di api yang sangat panas, digoreng. Justru anaknya mengatakan, wahai ibu jangan takut, ya, jangan takut, ya. Dunia sementara, akhirat kekal abadi, ya. Sakit di dunia hanya sesaat, tapi sakit di akhirat adalah sakit yang luar biasa. Mengapa? Digambarkan dalam banyak ayat mengatakan, satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun kehidupan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang berbahagia. Di surga ini manusia akan mendapatkan pasangan-pasangan, ya, kehidupan yang luar biasa, yang abadi nikmatnya. Tidak ada di sana orang tua, semuanya muda belia. Subhanallah, ada satu riwayat digambarkan, ada orang tua yang menginginkan ikut berperang. Kata Rasulullah, Nek, mohon maaf, di surga nanti nggak ada nenek-nenek. Ya, maksudnya bercanda Rasulullah itu, ya. Langsung nenek-nenek itu karena ingin masuk surga, dia menangis karena dianggap tidak bisa masuk surga. Nek, bangun, Nek. Nenek ini nanti akan menjadi muda belia, ya. Seperti usia 17 tahun, 19 tahun, 20 tahun, ya. Nanti manusia di surga itu di bawah mungkin usianya muda-muda belia, subhanallah, ya. Tidak sakit di sana, semua sehat, ya. Semuanya akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, di neraka, neraka itu minumannya adalah api yang sangat mendidih, air yang sangat mendidih, dan tidak jarang mereka adalah mendapat minuman dari nanah dan darah. Digambarkan dalam surat An-Naba itu, ya, surat Amma Yatasa'alun, ya. Di sana digambarkan minuman ahli neraka adalah mereka dikasih minum dari dari minuman darah dan nanah. Subhanallah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan melalui kajian yang kita pelajari ini, kita semangat dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Teruskan hikmahnya bagaimana? Slide yang satu lagi, tolong di hikmah dari kita mengimani akan datangnya dan akan datangnya hari kiamat. Pertama, ya, kita pertama menyadari bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dapat balasan. Ya, akan dibalas masa mudanya, akan dibalas ilmunya, ya. Konon kata Rasulullah tidak beranjak manusia
di hadapan Allah kecuali ditanya 4 hal. Ya, ditanya tentang masa mudanya, ditanya ilmunya, masa mudanya untuk apa, ilmunya untuk apa digunakan, apakah dengan ilmunya makin sombong atau sebaliknya makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hartanya ditanya dari mana dia didapat dan untuk apa digunakan. Subhanallah ya. Ditanya semuanya. Jauh lebih dari itu ternyata ditanya pertama sholatnya. Sholat ini adalah warisan wasiat dari Rasulullah yang tidak boleh diabaikan sampai Rasulullah ketika menjelang akhir hayatnya galau dengan umatnya, ya umati, ya umati, ya umati. Jibril mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Umatku tidak boleh meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah awal pertama yang ditanya pada hari kiamat. Dan jika sholatnya baik, maka akan baiklah segala perilakunya. Dia punya umur akan baik, berkah umurnya. Hartanya akan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Kemudian juga ilmunya akan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang lain-lainnya. Manakala dia sholatnya benar, maka benarlah yang lain-lainnya. Semuanya itu akan dibalas oleh Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jika dia berbuat baik akan dibalas kebaikannya. Di dunianya juga di akhiratnya. Di dunianya orang yang baik itu jika dia beriman, Allah mengatakan man amila sholihan, ya. Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanazziyanahum bi ahsani ma kanu yaksibun, ya. Orang-orang yang beramal soleh dia beriman, jika beriman, apakah itu laki-laki maupun perempuan, dia dijamin di dunianya akan mendapatkan kehidupan yang baik. Subhanallah ya. Tapi sebaliknya, jika dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, di dunianya akan dibuat kesempitan, kesulitan. Sekalipun boleh jadi dia memiliki harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, tapi hatinya akan merana. Hidupnya akan tidak tenang. Allah menggambarkan dalam surat, kalau tadi orang yang akan dibalas kebaikan di dunianya dengan kehidupan yang baik, surat 16 ya, ayat 97 ya. Kalau ini surat 20 ayat 124. Allah mengatakan man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama. Orang yang jauh dengan Allah, orang yang membangkang perintah-perintah Allah, maka di dunianya akan hidup dalam keadaan sempit, gelisah, resah, susah ya. Dan di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, na'udzubillah min dalik. Pada hari kiamat dalam keadaan buta dia. Hikmah yang kedua ya, orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka dia akan produktif tinggi. Selalu amalannya, perbuatannya, selalu dia bermotif akhirat dan bernilai tinggi. Mengapa? Tidak menyanyiakan waktunya, karena nggak tahu hari kiamat itu kapan datang. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama mengatakan, andaikan ada biji dari buah biji yang harus ditanam, andaikan besok kiamat, maka tetap harus ditanam. Artinya optimisme harus dibangkitkan. Tetap kita harus optimis. Ya, jadi orang yang percaya pada hari kiamat itu selalu hidupnya produktif dan optimis, karena segala amalannya akan mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beriman kepada hari kiamat adalah orang yang memiliki idealisme yang tinggi, lagi-lagi produktif ya, dan menghasilkan kebaikan yang ujungnya adalah tidak hanya bermanfaat kepada dirinya, tapi juga bermanfaat kepada orang lain. Menebar keselamatan, kasih sayang setiap saat. Di mana saja dia berada, membawa kebaikan, membawa kemanfaatan, membawa kemaslahatan. Sebagaimana simbolisasi sholat yang ia lakukan setiap saat. Ke kanan, ke kiri, dia selalu membawa kebaikan. Dia tidak akan merusak seperti lebah. Kemanapun dia hinggap selalu memberikan madu, memberikan nilai manfaat kepada, tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kata Rasulullah terakhir, khairun nas anfahum linas. Sebaik-baik orang adalah hendaklah menjadi orang yang bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negaranya. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Jika salah dari saya,
Jika baik semata-mata karena Allah wa'alafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk materinya yang Silakan. kalau kata kita mah zaman sekarang ini isinya itu daging banget, Masya Allah. Isinya ini padat dan berisi banget, Masya Allah. Dan ada beberapa hal yang aneh catat tadi. Jadi walaupun hari kiamat ini istilahnya merupakan rahasia besar Allah SWT, namun saking baiknya Maha Pencipta kita ini memberikan kode-kode atau ciri-ciri seperti yang sudah kita bahas bersama Ustadz Hamzah tadi. Masya Allah banget ya, materinya sangat berbobot sekali, apalagi di sore hari ini. Aneh ketika mendengarkannya, pas lagi di Bogor ini juga lagi hujan, tiba-tiba ada geledek, jadi semakin ingat gitu ya, dengan hari kiamat, Masya Allah. Nah, tapi di zaman sekarang ini banyak banget manusia yang malah lebih peka dengan kode-kode lawan jenis. Nah, Masya Allah. Ini yang bahaya ya. Seperti yang sudah dijelaskan juga tadi. Jadi untuk lebih mencermati kode-kode dari Allah SWT ini tentang hari kiamat, ini memerlukan kepekaan hati yang sangat tinggi. Dijelaskan juga tadi ada beberapa golongan yang amalnya banyak, namun seperti hanya capek menumpuk amalan saja, namun tidak peka pada dosa-dosa kecil pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya amalan-amalannya pun habis satu persatu, seperti itu. Nah, sepertinya teman-teman kita ini sudah mulai bertanya-tanya ya, sudah mulai banyak banget nih yang dipikirin daripada semakin bingung. Boleh banget nih, langsung ditanyakan aja di sesi tanya jawab ini. Boleh yuk. Oke, sudah ada beberapa sepertinya. Silakan aja, silakan. Disampaikan aja. Siap, Ustaz. Oke, yang pertama Ustadz izin membacakan dari Maryam. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Mengapa di hari kiamat setiap orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing dan kabur dari sana kerabatnya? Mangga boleh dijawab Ustadz. Iya, terima kasih Maryam. Analogi kiamat itu digambarkan sudah di dunia dengan tsunami ya. Itu belum seberapanya, kiamat sugro masih. Ketika kita melihat tsunami, kasus di Aceh, ya, kasus di Sumatera Barat, kasus di tempat-tempat yang lain, itu manusia dengan demikian kondisi yang yang mencekam ya, tidak jarang dia lari dengan sendirinya saja. Dia memegang bantal seakan-akan anaknya, padahal bukan. Ya, tersadar ketika dalam keadaan sudah normal, ternyata berpisah dengan istrinya, suaminya, anak dan sebagainya. Kecenderungan secara manusiawi itu fitrahnya memang menyelamatkan diri sendiri, ya begitu. Tapi jangan khawatir ya, Maryam. Digambarkan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-20-an ya. Nanti kakek, nenek, bapak, ibu, kakak, adik, ya, suami, istri dan seterusnya bisa berkumpul di surga. Asal dia di dunianya mengikuti aturan Allah bersama dan menjauhi larangan Allah. Nanti bersama-sama di surga insya Allah. Silakan di sana dibaca surat Ar-Ra'd ya. Orang-orang yang akan bersama di surga dari bapak ibunya, dari neneknya, dari kakeknya, dari keturunannya, akan bersama di surga nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bagaimana Maryam, apakah menjawab? Dibuka ya, tolong dibuka Qur'annya. Biar ini ahi, tolong dibuka surat 13. Surat 13 ya. Ayatnya keberapa itu? Aba'ahum wa azwajahum wa dzurriyyatahum. Jadi istri, kenapa ya? Suara saya
Tidak nyaman. Jelas Ustaz? Oh ya, di saya menggema ke saya lagi. Siap, Ustaz. Baik, silakan. Begitu ya, Maryam. Oke. Ada yang lain silakan. Terima kasih Ustaz. Oke, untuk selanjutnya dari Saudara Firman. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara agar kita selalu mengingat hari akhir? Karena dari pengalaman saya sendiri terkadang masih suka lalai dan tanpa sadar. Iya. Ya, yakin dan imanlah kepada bahwa kiamat itu pasti terjadi. Dan itu rahasia Allah, tidak tahu malam, tidak tahu siang, ya. Rahasia Allah. Dan itu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah kapan kiamat, katanya. Langsung Rasulullah jawabannya sangat ini sekali, simpel sekali. Amalan apa yang sudah kamu siapkan? Katanya begitu kata Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang sangat mencekam pada hari kiamat itu. Gitu ya. Masya Allah. Apa Ustaz terlempar tadi? Ya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan dari Saudara Afwan sebelumnya ya. Untuk pertanyaannya ada beberapa yang dipilih ya untuk lebih mempersingkat waktu. Halo? Apakah suara ini terdengar? Belum. Halo. Ya, sekarang sudah, coba. Oke, siap. Baik, Ustaz. Oke, dari Saudara Abdullah, izin bertanya Ustaz, jika masih memiliki hati yang kotor dengan noda dosa, tapi ia ingin belajar agama Islam dan dia mengetahui bahwa harus taubatan nasuha. Mana yang harus didahulukan Ustaz? Taubat nasuha atau mempelajari ilmu Islam seperti akidah dan lainnya Ustaz? Dan jika taubat Secara nasuha yang terlebih dahulu? Ya, secara paralel saja, bersama-sama. Ya. Oke, siap Ustaz. Jadi nggak boleh salah satu, dua-duanya dijalankan. Tobat itu kan artinya meninggalkan dan berjanji untuk tidak mengulangi. Bersama itu juga kita bisa sambil belajar tentang ilmu agama. Sehingga ilmu agama itu mendorong kita semangat untuk bertobat. Bagaimana cara-cara bertobat itu ada di ilmu agama, ya. Begitu, di akidah. Jadi di dalam Islam itu al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Jadi ilmu itu bisa membangkitkan semangat berislam. Semangat untuk bertobat, semangat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu Abdullah ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Saudari Novita, izin bertanya Ustaz, bagaimana Ustaz mempersiapkan bekal terbaik untuk kematian dan amalan apa saja agar kita terhindar dari siksa alam kubur? Terima kasih Ustaz. Ya. Pertama, niatkan dengan ikhlas. Setiap pagi sore membaca raditu billahi robba. Ridho dengan Tuhannya sebagai Tuhan yang diibadahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ridho dengan perintahnya, ridho dengan larangannya, ya. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, kita merasa senang, merasa nyaman, merasa ringan, jangan merasa berat. Karena perintah-perintah Allah itu pasti baiknya, pasti benarnya, pasti maslahatnya. Sebaiknya larangan Allah itu pasti mafsadat, pasti memberi kerusakan, pasti memberikan hal-hal yang negatif. Jadi laksanakan perintah-perintah Allah, sholat dengan baik dan benar, ya. Di samping sholat wajib, sholat sunnah. Karena sholat wajib yang kita lakukan boleh jadi banyak hal-hal yang kurang, maka dilengkapi dengan sholat sunnah. Demikian juga puasa wajib, ya, jangan ditinggalkan.
Kemudian di puasa-puasa sunnah seperti di bulan Sa'ban ini ya, diperbanyak puasa ya, insya Allah. Jangan sampai disia-siakan. Kemudian juga membanyak tilawah, membaca Quran ya, subhanallah. Insya Allah akan membuat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat berat ya. Nah, jadi mizan kita berat dengan kebaikan nanti. Memperbanyak infak sodako, berkata yang benar. Insya Allah itu akan mempermudah masuk surga. Ya. Di samping kita berdoa tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Setiap waktu kita minta sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Apakah terjawab? Bagaimana? Ya, terima kasih sama-sama. Masya Allah. Kita lanjut lagi Ustaz. Silakan. Dari Feby Abelina, izin bertanya Ustaz. Saat kita telah melaksanakan sholat taubat nasuha, namun sewaktu-waktu kita melakukannya kembali, apakah kita masih boleh untuk sholat taubat kembali Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya. Allah itu Maha Pengampun. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi, ya. Segera saja kalau kita sudah tobat, berbuat maksiat lagi, bertobat lagi saja, ya. Jangan ditunda-tunda. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya. Jadi ampunan Allah itu luas langit dan bumi. Tidak ada manusia yang tidak diampuni oleh Allah. Walaupun ada kisah yang mengatakan ada orang yang pernah berzina dengan 99 orang. Ada yang sudah membunuh 99 orang. Karena dia tobat nasuha, maka diampuni oleh Allah dan dia masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Apakah terjawab? Bagaimana? Apakah terjawab? Sepertinya terjawab Ustaz. Alhamdulillah. Oke, bagi teman-teman, bagi yang tadi sudah bertanya namun belum saya bacakan, boleh dikirim juga kembali. Atau ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, mangga dipersilakan. Kita masih punya banyak waktu nih. Silakan. Oke, ini baik. Peserta kita ini Kak Turmudi juga dari anak-anak baru ini pada hadir nih. Saya undang dari yang kelas saya, 2 kelas saya undang ini. Makanya alhamdulillah banyak yang hadir. Alhamdulillah. Masya Allah. Semakin berkah ya Ustadz. Apalagi lagi hujan seperti ini. Alhamdulillah. Oke Ustadz. Dari Ummu Hikmah. Izin bertanya Ustadz. Mengapa Allah membalas perbuatan hambanya dengan pahala? Padahal Allah juga akan memberi rahmat. Mangga Ustadz. Iya. Pahala itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Pahala itu adalah bahasa Indonesia ya. Rahmat Allah ya. Rahmat Allah itu artinya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan, baik itu dunia maupun akhirat ya. Jadi itu sudah merupakan kewajiban Allah ya. Hak manusia kewajiban Allah ya. Hak Allah kewajiban manusia. Hak Allah apa? Wajib diibadahi, wajib ditaati, wajib diikuti ya. Itu adalah kewajiban hak Allah, kewajiban manusia ya. Kemudian kewajiban Allah akan membalas segala apa yang sudah dijalankan oleh hambanya ya. Hak manusia menjalankan hak manusia akan mendapatkan pahala atau imbalan atau rahmat dari Allah karena dia telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Begitu ya. Karena kata Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya, ya. Baik Ustaz. Apakah terjawab ya. Hikmah? Afwan Ustaz, apakah boleh bertanya lagi? Boleh silakan monggo. Silakan. Ya Ustaz. Jadi saya tuh suka terganggu dengan pertanyaan semacam rahmat tadi yang mungkin waktu itu saya pernah dengar tentang sebuah kisah di mana seorang yang beramal soleh banyak itu dia tidak masuk surga karena dia mengira dia akan masuk surga dengan pahala yang dilakukan.
Padahal Allah itu punya rahmatnya banyak. Kemudian Ustadz, ada lagi pertanyaan, sebenarnya rahmat Allah itu seperti apa Ustadz? Jadi kayak misalkan kan ada orang yang kisahnya dia sepanjang hidup melakukan amal perbuatan baik, kemudian di akhirnya nggak baik, misalkan meninggalnya tidak baik. Kemudian ada juga orang yang misalkan pelacur yang kemudian dia Allah kasih rahmat petunjuk untuk memberikan makan minum seekor anjing, kemudian dengan amalan itu cukup untuk dia masuk surga dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bikin masih bingung gitu, apakah Allah tuh sebelumnya sudah menakdirkan gitu seorang hamba menjadi orang soleh atau tidak. Demikian Ustaz. Terima kasih. Ya, baik ya. Itu kan ketika usia 4 bulan atau 120 hari manusia ditentukan ajalnya dan sebagainya. Itu kan rahasia Allah. Yang jelas kata Allah, takdir itu ada 2 macam ya. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq ya. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa digugat, tidak bisa dirubah. Jadi laki-laki jadi perempuan ya. Kita lahir dari mana ya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita ingin menjadi kaya, menjadi baik ya, menjadi orang yang berilmu, itu memang Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Begitu ya. Kemudian kata Allah, Allah akan bersama prasangka hambanya. Ya begitu ya. Maka kita selalu bermohon pada Allah sehingga menjadi ahli surga. Bocoran ahli surga itu digambarkan dalam surat 51 ayat ke-15 sampai 18. Mereka dulunya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ya, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang taat sama Allah. Mereka di malam hari sedikit tidurnya, di waktu sahur mereka selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sahur menunjukkan waktu yang setiap saat, setiap malam ada. Waktu sahur itu waktu kapan? Waktu kurang lebih sebelum azan 50 ayat. 50 ayat sebelum azan kita menangis, memohon ampun kepada Allah, memohon apa saja kepada Allah. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku akan aku kabulkan. Siapa yang bermunajat, dia minta ampun akan aku ampuni. Siapa yang berhajat untuk dunianya, aku akan penuhi semuanya. Subhanallah. Ya, itu di waktu-waktu mustajabah, waktu sepertiga malam terakhir. Jadi dulu ahli surga itu seperti itu. Dan adalah ayat berikutnya di dalam surat Az-Zariyat itu, ayat ke-18 kalau tidak salah, 17-nya. Mereka adalah orang yang memang menyisihkan uangnya atau hartanya untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Jazakallahu khair Ustaz. Insyaallah. Baik. Siap. Terima kasih juga pada Ummu Hikmah yang sudah bertanya. Kita akan lanjut lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz dari Sultan. Ya, silakan. Saya izin membacakan. Pertanyaannya gini Ustaz, izin bertanya Ustaz Hamzah, bukannya penghuni surga itu sudah ditentukan siapa-siapanya, lalu konteks ibadah di dunia untuk apa, dan sebenarnya apakah cukup amal ibadah kita untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala? Jazakallah khair Ustaz. Mangga ya. Ustaz. Tentu kalau kita bandingkan dengan karunia Allah, tidak sebanding ibadah yang kita lakukan. Maka kisah tadi yang akhwat tadi yang mengatakan ada orang yang sudah berusaha ibadah 500 tahun karena dia yakin dengan ibadahnya ya masuk surga, tidak masuk surga, masuk neraka karena rahmat Allah. Rahmat Allah akan diberikan oleh Allah dalam surat 3 Al-Imran ayat 120 ya. Insyaallah di sana dikatakan atau 130 ya. 130 insyaallah di sana. Innal ladzina amanu wa amilus alladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul la'allakum turhamun. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu pada Allah, taat sama Rasul, pasti kamu dapat rahmat Allah. Orang yang ingin dapat rahmat Allah salah satunya melakukan perintah-perintah Allah, sholat, puasa, dan lain sebagainya begitu. Jadi mustahil orang akan dapat rahmat Allah kalau tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ayatnya begitu. Atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Ya. Jadi begitu.
Jadi orang yang akan mendapatkan surga itu insya Allah kita semua yang selalu taat sama Allah, taat sama Rasul. Karena ayatnya mengatakan begini dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyia rabbah. Orang-orang beriman dan beramal soleh, ya, lakukan sholat, puasa, zakat, haji, ya, karena Allah. Kemudian juga infak sedekah, menolong orang lain dan sebagainya karena Allah, ya, akan dapat dia masuk surga. Subhanallah, Allah ridho dengannya. Dia ridho, Allah ridho dengannya. Allah alam bisawab. Jazakallah khair Ustaz. Apakah terjawab Bang Sultan? Itu Mas Sultan ya. Bagaimana Bang Sultan? Halo Sultan. Jadi orang beriman itu dari semua kalangan. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu Sultan. Ya. Oh iya, enggak. Oke. Kita akan lanjut kembali Ustaz. Boleh. Ada dari Dani Indrawati. Izin bertanya Ya. Ustaz. Kalau tidak salah, ada hadis yang menyebutkan bahwa perempuan itu menjadi kaum yang banyak jadi pengikut Dajjal. Padahal pada akhir zaman seperti sekarang ini, baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama banyak yang melakukan perbuatan dosa besar. Itu kenapa ya Ustadz? Kenapa hanya perempuan yang banyak menjadi pengikut Dajjal? Terima kasih. Mangga Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas perempuan itu secara komunitas lebih banyak. Ya, kata Rasulullah di akhir zaman nanti 1 berbanding 50 orang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hadisnya itu perlu dicek ya. Tapi itu masyhur hadisnya. 1 laki-laki berbanding 50 orang di akhir zaman nanti. Sekarang sudah 1 berbanding 3 lebih ya. Di IPB saja, apalagi di fakultas di Departemen IKK ya. Di FEMA ya. Itu sedikit sekali, termasuk juga di FEM ya, lebih banyak perempuannya ya. Dan itu juga di ITB ya, di ITB pernah dilakukan survei ternyata banyak perempuannya, padahal teknik kan ya. Jadi ini memang kecenderungan tanda-tanda kiamat sudah datang di akhir zaman itu, tandanya perempuan lebih banyak. Pertama dari sisi komunitas, yang kedua, mohon maaf, yang kedua, perempuan itu lebih banyak perasaannya daripada akalnya. Ternyata Imam Ghazali mengatakan manusia perempuan itu akalnya 1, perasaan 99. Laki-laki akalnya 99 tidak punya perasaan. Ya. Jadi karena pakai perasaan tidak pakai akal, sementara agama itu agama akal. Ya, nggak pakai perasaan. Contoh kalau pakai perasaan, waris laki-laki perempuan, anak laki-laki dan perempuan itu tidak boleh sama rata. Laki-laki 1 pikul, perempuan 1 gendong. Begitu ya. Kemudian poligami. Yang boleh poligami laki-laki, poliandri nggak boleh. Nggak boleh pakai perasaan. Begitu ya. Jadi pakai akal. Kenapa laki-laki boleh poligami? Karena apa? Laki-laki siapapun istrinya jelas anaknya. Tapi kalau poliandri nggak jelas anaknya siapa. Begitu ya. Negara-negara yang primitif masih menggunakan poliandri ya, suaminya 4, 5, 8, 9 ya, enggak jelas anaknya siapa, sering diundi anak itu yang mirip siapa begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi nggak boleh pakai perasaan, yang jelas perasaan itu penting, tetapi tidak boleh mendominasi. Yang kedua itu, yang ketiga, mohon maaf ya, perempuan itu konon ini tentu yang banyak banyak ngerumpi ya. Lebih banyak ngerumpi ya. Lebih banyak ngerumpi. Jika ada 2-3 perempuan pasti ngerumpi itu. Ya begitu. Kemudian juga gibah ya. Ditambah lagi kalau dia punya keluarga, banyak perempuan tidak bersyukur pada suaminya yang sudah memberikan nafkah ya. Banyak sekali wanita yang kurang bersyukur.
berdasarkan informasi perceraian terbanyak, wanita banyak menuntut suaminya minta cerai karena ekonomi ya hari ini ya. Berikutnya adalah tidak nutup aurat ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Aneh pun mendapatkan ilmu baru. Terima kasih Ustadz. Oke, apakah terjawab? Ilmu Oke, apa? terima kasih banyak Ustadz. Oke, Iya, kita iya. lanjut lagi Ustadz. Ada dari Yunita Ustadz. Aneh izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya ya Ustadz, bagaimana cara dapat bersabar dalam berdakwah ya Ustadz, terutama kepada orang yang belum diberi Allah hidayah, belum terbuka hatinya untuk melaksanakan ibadah pada Allah. Mangga dijawab Ustadz. Iya, kisah Rasulullah ke Taif ya. Rasulullah ke Taif harapannya dapat dukungan, dapat sambutan. Malah sebaliknya dapat sambitan. Dihujani batu ya. Disebut gila. Dikatakan macam-macam. Rasulullah berdarah-darah. Mengapa dia itu menghina Rasulullah? Karena belum dapat hidayah. Belum paham Islam. Ketika Jibril datang, ya Rasulullah, maukah aku guncangkan bumi Taif ini? Sehingga gunung-gunungnya aku robohkan. Sehingga penduduknya hancur. Apa kata Rasulullah? Jangan. Kenapa dia membenci saya? Karena boleh jadi belum paham pada Islam. Dia berdoa mengangkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku. Boleh jadi mereka benci saya karena belum paham pada agama Islam. Begitu. Terus kita berdakwah. Berdoa pada Allah dan berdoa ya. Umat Nabi Nuh itu Nabi Nuh itu dakwanya sampai 1000 tahun. Siang malam cuma dapat 40 orang, konon itu pun termasuk hewan melata yang ikut ke perahunya, subhanallah ya. Jadi amat sangat bersabar. Dakwah itu memang penuh kerikil, perlu ujian, tapi harus kita mengatakan berdoa dalam surat ke-25, surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kita sedang berdakwah, berjalan kepada kebaikan, pasti dapat ujian. Ujian itu tidak jarang datang dari keluarga terdekat kita, dari masyarakat yang kita cintai, ya. Mereka benci kepada apa yang kita dakwahkan. Kita jangan membalasnya, tapi justru kebalikannya. Mendoakan mereka dengan ucapan-ucapan qalu salama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Bagaimana Mbak Yunita? Apakah terjawab? Itu Mbak Yunita ya. Iya, benar. Halo Mbak Yunita. Bagaimana Mbak Yunita? Apa ya, sudah keluar kayaknya? Oh sudah. Ada. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak? Tadi sudah komen dia sudah. Sudah, oke. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Jazakallah khair. Oke. Baik, kita lanjut lagi nih Ustadz, masih ada beberapa. Oke, dari Suci Pratiwi. Silakan. Sampai ngabuburit. Siap Ustadz. Dari Suci Pratiwi Ustadz izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah benar sebuah kisah tentang orang yang bisa masuk surga tanpa dihisap karena sangat mudah memaafkan orang lain? Terima kasih banyak Ustadz sebelumnya. Mangga Ustadz. Iya. Bagi Allah tidak ada yang susah karena rahmatnya tadi ya. Seperti halnya kisah pelacur yang pulang pagi karena dia jadi kupu-kupu malam ya. Dia melihat anjingnya, anjing yang kelaparan, kemudian ngasih minumnya dengan mengambilkannya melalui tangannya, dengan sepatunya diminumkan ke anjing tadi. Dalam ujung riwayat dia ahli surga. Bagi Allah tidak ada yang susah. Karena surga neraka milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mudah-mudahan kita juga begitu ya, menjadi orang yang pemaaf, penyabar, kasih sayang. Insyaallah mudah kita bigoir hisabnya. Orang yang itu yang luar biasa, kita mohon pada Allah tanpa masuk surga, masuk itu kebaikan, keberuntungan yang amat luar biasa. Sesungguhnya orang yang sukses itu adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Begitu ya. Gitu. Masuk surga tanpa hisab.
Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bagaimana? Apakah terjawab? Terima kasih Ustadz Itu katanya. ya. Oke, ya. Oke. Ini mungkin yang terakhir Ustadz dari Baik. Abdullah. Izin membacakan Ustadz. Tadi sudah dia. Iya. Afwan Ustadz, izin bertanya kembali. Masa sekarang ini jika menuntut ilmu, terkadang ada yang bertanya tentang sanad ilmu tersebut tersambung ke ulama yang mana. Bagaimana cara memilih guru ya Ustadz? Apalagi jika di daerah yang terpencil sangat susah mencari guru yang memiliki sanad yang tersambung. Syukran Ustadz. Iya. Itu berlebihan ya. Sanadnya sampai Rasulullah gitu. Berlebihan. Cirinya begini saja, guru yang baik itu lihat dari keluarganya ya, dengan tetangganya, dengan temannya, begitu ya. Karena kata Rasulullah kalau ingin melihat seseorang itu lihat teman-temannya. Kan ad-dini khalili, ya, agama teman itu agamanya. Begitu ya. Kalau dia itu guru itu dia baik dengan teman-teman, dia berteman dengan orang baik, dengan orang soleh ya, seperti dengan pedagang minyak wangi itu, insya Allah diikuti ya, tidak maksiat, tidak musyrik guru itu ya, rajin ibadahnya ya, itu diikuti saja insya Allah. Itu orang yang baik, insya Allah ya. Itu Abdullah ya. Syukur Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sama-sama. Masya Allah, sepertinya masih banyak sekali nih yang masih ngeganjel mungkin ya. Mudah-mudahan bukan hanya ketemu online aja, nanti kita bisa diskusi langsung nih sama Ustaz Hamzah di IPB. Tafadhol. Silakan di WA saya terbuka. Iya, siap Ustaz. Nanti mungkin panitia bisa mengirimkan kontak Ustaz Hamzah mungkin ya ke grup terkait. Silakan. Oke, syukran Ustaz. Kita akan lanjut ke cara berikutnya. Boleh di next. Oke, Masya Allah. Ada pemberian bingkisan Ustaz dari panitia. Masya Allah, boleh ada goni next lagi. Subhanallah. Ya, alhamdulillah ini Ustaz. Ada art vector dari panitia. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Mudah-mudahan bukan hanya didengarkan saja, tapi bisa kita praktekkan langsung di kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Mungkin panitia bisa diambil dokumentasinya dulu, boleh, yang bertugas memimpin. Ada dari pihak panitia? Baik, untuk dokumentasi mungkin langsung saja ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, mungkin sudah. Baik, oke, jazakallah khair. Sama-sama Ustaz. Oke, karena sudah mulai sore hari juga, kita akan langsung ke agenda berikutnya. Boleh di next. Akan ada sesi games nih. Habis dapat materi yang Masya Allah padat banget. Kita akan seru-seruan dulu nih di games. Ada PJ-nya ternyata ya. Kepada Eka dan juga Kania. Waktu dan layar saya persilakan. Mangga. Oke, terima kasih kepada Ivan dan juga Ustadz Hamzah. Yang benar tadi kata Ivan, materinya tuh beneran daging banget gitu ya Ustadz ya. Nah, tadi karena kita udah mendapatkan ilmu yang sangat banyak, waktunya kita seru-seruan dulu nih. Oke, jadi kita bakal ngapain nih, Kak? Nah, jadi buat games kali ini... Saya izin. Mangga, Ustadz. Silakan, Ustadz. Terima kasih, Ustadz, sekali lagi. Iya. Oke. Afan. Iya, Ustadz. Oke, jadi di game kali ini kita bakal main quizzes nih Kania. Jadi nanti diharapin teman-teman semua nih yang ikut MTA hari ini bisa gabung di link quizzesnya. Nanti akan dikirimkan juga oleh panitia ke room chat. Jadi mungkin langsung aja ya, dan jangan lupa untuk menggunakan nama asli. Karena kenapa nih Kania? Karena
Jadi di games kali ini tuh bakal ada hadiahnya nih teman-teman buat pemenang juara pertamanya. Jadi langsung aja nih teman-teman bisa join melalui link yang udah di-share di kolom chat Zoom. Yuk teman-teman, masih sedikit banget nih yang join. Yuk ini ada sekitar Yuk, ikut yuk. 124 Jangan sampai nyesel ya. Ya nih, jangan sampai kelewatan. Belum bisa masuk, bentar Kak. Oh ya, mangga. Kita tunggu sampai kapan nih Kak? Kita tunggu 3 menit lagi kali ya? Atau boleh. 3 menit lagi kali ya, biar banyak yang join. Oke. Wah, udah banyak nih Kak. Udah berapa nih Kak yang join? Ya, udah banyak banget nih. Udah berapa nih? Udah 33 nih. Udah seperempatnya. Yuk, langsung aja gaskan semuanya. Ada berapa soal Kak? Nggak sebanyak UTS kok Kak, tenang aja. Itu mah rahasia ya, nanti aja. Ini nggak kayak UTS kok, nggak susah. Iya, ini kita kan refreshing ceritanya. Ya, kita refreshing dulu nih. Materinya juga nggak susah-susah banget kan ya Kak? Enggak dong, apalagi tadi kalau nyimak, wah pasti 100 sih 100. Bener banget. Nggak kayak UP kan Kak? Insya Allah tidak, kan Novita. Tidak dong. Oke, ada berapa nih Kak yang join? Ya. Wah, udah 50 nih. Oke, ada 50. Udah mau setengahnya. Yuk, langsung aja teman-teman. Bisa diklik atau langsung boleh juga masukin kode yang udah ada di layar nih. Oke. Masih ada waktu sekitar 1 menit lagi untuk join, teman-teman. Oke. Aduh, ada yang namanya semangat Ramadan nih kan? Aduh, semangat Ramadan itu kayaknya lagi promosi juga nih. Oh. Promosi apa ya? Nggak, nih bukan. Jadi langsung aja teman-teman boleh join. Jangan lupa pakai nama asli ya. Nanti kalau teman-teman menang kan. Iya, sayang banget loh. Nggak bisa diklaim nanti. Iya. Oke, udah banyak banget ya Kak kayaknya. Udah 64 sih ini. Ayo, join lagi nih teman-teman. Baru setengahnya. Yuk. Oke. Udah 3 menit nih. Oke, ini ada yang mau join lagi atau bisa dimulai sekarang? Kita mulai sekarang aja kali ya kan? Boleh deh. Ini kayaknya udah gak ada yang mau join lagi, jadi ayo kita mulai. Oke, kita mulai ya. Yuk. Wah, asik banget nih. Mari kita lihat pergerakan dari klasemennya nih. Wah, rame banget. Ini UTS-nya sampai lupa nih Kak. Sangat-sangat kerja nih. Aku sampai bingung mau komennya gimana. Jangan sampai nge-lag ini. Sampai nge-lag ya Kak. Semoga bisa dinikmatkan ini. Semangat banget nih pesertanya, Masya Allah. Masya Allah banget ini mah. Keren banget nih, aku juga jadi semangat nih. Ini sampai nggak bisa komen nih. Ini siapa yang dapat yang pertama nih? Kayaknya semuanya pertama deh. Yang pertama Nur nih. Oh, Nur. Ada hamba Allah nih yang kedua nih. Mas, siapa nih hamba Allah? Wah, ini keren banget nih. Semoga nanti pesertanya masih diberi kemudahan seperti kemudahan ini ya teman-teman. Hamba Allah naik peringkat nih kan. Udah di peringkat 1. Wah, Masya Allah nih hamba Allah sudah memimpin. Aduh, Kak, koneksinya gimana nih? Bentar. Oke, nggak apa-apa. Silakan dilanjut, teman-teman. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Di sana lagi hujan nggak, Kak? Mungkin ada lagi mendung sih ini. Jadi mau dimaafkan ya. Ya emang gini lah kalau misalkan online kayak gini tuh. Iya sih, tapi tidak apa-apa. Yang pertama nih udah ada Muhammad Yazid Ilham Rob. Wah, lengkap sekali namanya nih
kayak udah siap banget nih buat Iya. ini jadi menang nih kayaknya. Ya udah siap menang nih kelihatannya emang. Siap menang ya. Oke. Ini masih ada yang jawab lagi nggak nih? Atau udah stop ya? Wah, jangan-jangan udah pada selesai semua nih. Oke, kayaknya pas lost connection ke stop juga kali ya gamesnya. Oh iya, Nggak apa-apa. Oke, mungkin udah. Oke, langsung aja nih diakhiri aja kali Kak. Soalnya udah diakhiri kali ya. lagi nih guys. Oke, diakhiri aja kali ya. Kayaknya udah Ya, kelar tadi- semua nih. Hmm. Oke, aku akhiri ya. Jadi juara satunya siapa nih? Oke, bentar, tunggu dulu. Oke, bentar ya. Oh, ini emang permasalahan kalau online tuh gini ya, koneksi gitu. Oke, tadi sih udah kelihatan sih ya siapa yang juara satunya ya nggak Kak? Iya, jadi juara satunya tadi adalah Kak Muhammad Yazid. Selamat kepada Kak Muhammad Yazid sebagai pemenang dari Games MTA pada hari ini. Untuk Kak Muhammad Yazid bisa langsung menghubungi panitia, yaitu Kak Fariha Aprilia. Oh, Rio ya? Oh, bukan. Oh, di aku tadi berarti nge-lag tuh. Punten. Oke, sebentar ya, dilihatin dulu teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Oh, maaf Kak Rio. Maaf juga buat Kak Yazid. Maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi siapa nih Kak pemenangnya? Oke, bentar, dilihat dulu ya. Yuk, silakan. Maaf ya, Kak Yazid ya, agak PHP, tapi semoga di MTA berikutnya. Semoga Nah, ini iya, didoa aja, Kak. maaf banget ya. Bisa didoa Nah, untuk ternyata menang di Games MTA yang berikutnya. menang tuh adalah Rio Pradana. Oke. Jadi itu ya yang menang. Mohon maaf ya. Selamat awal, sebelumnya. Kak Rio. Untuk Ya, Rio banget. bisa langsung menghubungi panitia ya untuk mengklaim hadiahnya. Ya, langsung di direct message lewat chat Zoom aja nih ke Kak Fariha Aprilia. Oke. Nah, mungkin sesi gamesnya cukup sampai di situ kali ya, Kak? Kurang banget gak sih? Kayak, Iya sih. kok cepet banget, udah selesai aja gitu ya. Pengennya sih refreshing lagi ya. Saya Iya, juga tapi- semangat banget pesertanya. Masya Allah banget. Iya, sampai nge-lag nih laptopnya nih. Oke, Keren. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk sesi games dari aku dan Tania. Kurang lebihnya mohon maaf, dan buat pemenangnya bisa langsung kontak ke panitia untuk bisa klaim hadiahnya. Dari Oke. kami berdua, itu aja mungkin. Dari Tania mungkin ada yang mau disampaikan? Udah cukup. Mungkin tadi juga minta maaf ke Kak Yazid sekali lagi ya, Kak. Maaf banget. Iya, Dan mohon selamat maaf kepada banget. Kak Rio. Oke. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada event. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini. Oke, baik. Terima kasih. Gimana nih teman-teman, bisa diketik dulu nih di kolom komentar ya, gimana perasaannya habis dapat materi sama games. Boleh nih, coba diketik dulu di kolom komentar perasaannya gimana. Bahagia kah atau malah sedih kah? Boleh. Seru banget. Oke. Ayo, ada lagi suka banget. Oke, Masya Allah.
Overall berarti alhamdulillah kita udah dapat ilmu juga, hiburan, Masya Allah. Oh ya, ada info juga untuk Ane mengumumin penanya terbaik. Jadi penanya terbaik tadi jatuh kepada Ummu Hikmah. Selamat pada Ummu Hikmah. Pada nama yang Ane ucapkan tadi, Ummu Hikmah bisa menghubungi Fariha Aprilia langsung di chat Zoom. Sekali lagi untuk Ummu Hikmah boleh menghubungi Kak Fariha Aprilia langsung di chat Zoom. Terima kasih. Oke, kita next lagi. Ada apakah habis games? Oke, Masya Allah. Ada kue infak. Nah, jadi teman-teman yang mau infak boleh banget nih. Langsung aja di scan barcode-nya. Boleh. Atau mau transfer ke nomor rekening terkait juga boleh. Sepertinya di Jarkomannya juga sudah ada tertera di situ. Oke, boleh di next kembali. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Boleh di-share lagi mungkin link presensinya, takut tenggelam. Oke, sambil menunggu presensi akan ada info nih terkait merchandise dari ISC IPB Store pada divisi BNN ISC atau panitia terkait. Ane persilakan. Mangga. Oh, maaf, belum diubah rekening. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saudaranya masuk kan ya? Pertama, makasih banyak kesempatannya kepada moderator ya. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya. Insya Allah ada 5-10 menit. Waalaikumsalam. Mau menginfokan kembali seperti pada MTA sebelumnya, saya perwakilan dari BNN, divisi BNN ISC Alhamdulillah, membuka kembali merchandise batch 2. Insya Allah ini akan ada sampai MTA selanjutnya 5 kalau nggak salah. Nah ini insya Allah untuk yang batch kedua akan kami buka pada tanggal 28 Maret sampai 4 April. Dan kali ini insya Allah kits-kitsnya ya, pilihan-pilihannya ini insya Allah harganya lebih terjangkau dan lebih murah. Bisa dilihat di sini ada 3. Yang pertama ada planner kit berupa mug dan masker dengan harga 30.000. Kemudian ada pin kits dengan harga 15.000, yaitu ada pin 2 pieces sama masker. Dan yang ketiga itu tote bag. Tote bag kits. Ada tote bag dan masker dengan harga 35.000. Nah, untuk info pemesanan bisa langsung hubungi kontak. Ini yang tertera di sini. Formatnya nanti akan langsung dikasih tahu ketika sudah menghubungi ini atas nama Fatimah. Oke, itu aja teman-teman. Orderan teman-teman sekalian sangat membantu kami dalam melaksanakan kegiatan dakwah ISC selanjutnya karena 100% penjualan dari merchandise ataupun penjualan yang kami lakukan dari divisi BNN itu 100% untuk kegiatan dakwah ISC. Begitu teman-teman. Oke, mungkin sekian ya. Selanjutnya mungkin nanti akan ada di segala posternya di sosial media ISC. Silakan hubungi saja isc.ipb.alhuriyah. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya persilakan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bang Yes yang sudah menyampaikan info terkait ISC. Boleh banget teman-teman dikepoin nih Instagram ISC dan lembaga-lembaga dakwah terkait. Oke, selanjutnya boleh di next. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung akhir acara teman-teman. Kan ada pembacaan doa dari saudara Faizin kepada saudara Faizin. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, agar acara kita semakin yang kita lalui tadi semakin diberi keberkahan oleh Allah, marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan seraya menundukkan pandangan dan membaca doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizq wa babal quwwah wa babal sihhah wa babal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Hanya rahmat dan kasih sayang mula sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan pada hari ini, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang engkau ridhoi. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada saudara Faizin yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan segala hajat kita atau harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada apa lagi? Boleh di next. Oke, akan ada foto bersama dan juga penutup. Mungkin akan foto bersama dulu ya teman-teman. Boleh nih teman-teman yang mau on cam atau tidak terkendala jaringan, mangga. Dan kepada panitia yang bertugas boleh dipimpin. Baik, insya Allah nanti saya yang akan memandu jalannya sesi dokumentasi. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin untuk membuka kameranya, masih ditunggu. Dan akan ada sekitar 4 slide. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin on cam, jadi akan saya mulai saja untuk sesi dokumentasinya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk, udah ternyata cuma 3 slide. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan ke event. Oke, terima kasih pada Eka. Oke, boleh di share screen lagi. Oke, ternyata kita sudah benar-benar ada di penghujung acara, teman-teman. Dan akan ada penutupan dari Ane sendiri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya nih. Jazakumullah khair untuk teman-teman yang telah datang di MTA bulan Maret ini. Saya di sini sebagai pembawa acara sekaligus panitia yang lainnya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan yang terjadi pada hari ini. Dan Ane nitip pesan gitu ya, atau kesimpulan lah istilahnya gitu dari acara hari ini. Jangan lupa ilmu-ilmu yang kita dapatkan tadi bukan hanya didengarkan dan hanya dicatat, tapi bisa dipraktekkan dan diaplikasikan lebih lanjut di kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kedepannya ataupun di hari-hari selanjutnya. Amin amin amin.
Dan mudah-mudahan bukan hanya bertemu secara virtual saja, nanti kita bisa menjalin silaturahmi lah di IPB pastinya nanti di acara selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya selaku MC pamit undur diri. Untuk menutup acara yang penuh berkah ini, kita tutup dengan bacakan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di MTA selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pasti panitia semua kan ya? Panitia semua kan ya yang join? Panitia bukan enggak? Ya, aneh soalnya namanya belum diubah nih panitia nih. Pura ya. Kita mungkin mulai saja ya teman-teman. Insya Allah masih ada sekitar 5 menit. Tolong eval secara singkat aja mungkin ya. Karena insya Allah dengan ikhtiar
teman-teman yang Masya Allah ya, sangat luar biasa nih, keren pisan. Oke, kita awali untuk evaluasi kali ini dengan Ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian. Alhamdulillah acara sudah kita lalui bersama dan semoga apa yang kita ikhtiarkan kayak gitu ya, mendapat berkahan dari acara MTA di bulan Maret kali ini. Baiklah, langsung